Nama aku Rizman, seorang mahasiswa baru di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Aku seorang mahasiswa rantau. Bisa dibilang, aku adalah salah satu dari sekian mahasiswa di Bandung yang berpindah-pindah tempat. Maksudnya, berpindah-pindah tempat kosan. Alasannya sih agar tidak bosan saja dan selalu mencari kosan yang murah. Kadang ada satu kosan, namun lingkungannya tidak menyenangkan. Sudah beberapa kali aku pindah kosan, hingga akhirnya dari kosan terakhirku, ketika aku sudah mulai tidak nyaman, aku pun pindah ke kosan baruku. Saat itu, ketika akan masuk kamar kosan yang akan aku tempati itu ternyata masih terisi. Tunggu 1 hari beres-beres, baru setelah itu aku yang isi. Ketika itu aku memutuskan untuk menginap di kosan temanku dulu deh, yang sebagian besar adalah teman-teman kampusku. Ya mungkin 2 hari deh rencana aku menginap di kosan temanku itu. Setelah cukup lelah, aku membawa barang-barang pindahan. Aku terduduk lemas di pojokan kamar temanku itu, sambil mendengarkan teman-temanku yang sedang ngobrol. Saat itu, teman-temanku akan pergi karena ada undangan ke sebuah acara katanya. Mereka mengajakku juga, tapi aku putuskan untuk tidak ikut karena aku cukup kelelahan. Gue gak akan ikut ya. Lemes banget, capek. Salam aja buat Doni, oke? Tak lama dari itu teman-temanku pun pergi. Kali ini keadaan sekelilingku mulai sepi. Suara binatang malam mengitariku. Aku pun mencoba menghibur diri. Aku melihat-lihat handphone sambil refleks aku bersiul, entah kenapa. Sampai kok entah perasaanku atau aku baru saja mendengar ada yang ikut bersenandung. Nah, itu suara perempuan. Aku coba kembali bersiul. Terdengar lagi suaranya. Suara perempuan mengikuti suara siulanku. Aku langsung bangkit dan membuka pintu kamar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Malah beberapa kamar lain terlihat gelap. Sepertinya sedang pada keluar. Hanya kamar mandi di luar saja yang menyala. Aku sempat terdiam kebingungan. Perasaanku saja kali ya.
Aku masuk ke kamar. Baru saja melangkah masuk, terdengar suara senandung wanita lagi. Sangat jelas. Refleks aku balik badan dan melihat keluar, dan ada seorang perempuan berdiri di dalam kamar mandi yang sebelumnya tidak ada. Berdiri melihat ke arahku, namun wajahnya tidak terlalu jelas. Yang pasti rambutnya lurus panjang, memakai kaos putih. Perempuan itu melihat ke arahku sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia lalu keluar dari kamar mandi. Aku terus memperhatikannya. Dia berjalan menaiki anak tangga ke lantai 2. Setelah itu tidak terlihat lagi. Siapa ya? Sudahlah. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Setelah beberapa kali aku mencoba untuk tidur, entah kenapa aku masih kepikiran sosok perempuan yang kau lihat di toilet itu. Sampai tiba-tiba, aduh, ya kenapa mules sih? Duh, sakit perut lagi jam segini. Di waktu yang tidak tepat menurutku, aku merasakan sakit perut dan harus ke kamar mandi. Aku pun beranjak keluar kamar menuju kamar mandi. Tidak ada perasaan aneh saat itu. Setelah selesai, baru saja aku mencuci tangan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu kamar mandi dari luar. Aku tidak menghiraukannya sampai terdengar lagi ketukan itu. Iya bentar, ini udah beres kok. Kamar mandi di kosan ini masih belum modern memang. Ada bak mandinya, gayung, dan WC-nya pun WC jongkok. Setelah selesai mencuci tangan, aku menyimpan gayungnya dan baru saja beranjak akan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dari belakangku, dari bak itu terdengar suara cipakan air. Refleks aku menoleh. Air di dalam bak mandi itu terlihat bergoyang-goyang. Padahal gayungnya tidak berada di dalam bak mandi. Mungkin masih efek dari aku pakai air tadi kali ya. Meskipun ku sadari gerakan air di dalam bak mandi itu tidak wajar. Sampai terlihat dengan jelas kali ini air di dalam bak mandi itu mulai bergerak-gerak tidak wajar sampai keluar dari bak. Iya, bergerak bergelombang, menciprat sana sini, dan tiba-tiba saja muncul sebuah kepala dengan rambut panjang dari dalam bak kamar mandi itu. Wajah seorang perempuan dengan mulut yang menganga dan wajahnya pucat.
Sekilas kulihat di sekitar wajahnya terdapat urat-urat berwarna biru yang terlihat di seluruh wajahnya. Refleks aku langsung membuka pintu dan berlari keluar dari kamar mandi. Kakiku mendadak lemah saat itu, sehingga ketika berlari pun aku sangat tidak punya tenaga dan terjatuh. Dan ketika itu ku tengok lagi ke belakang. Sosok perempuan itu berdiri di dalam bak mandi. Setengah badannya keluar dari bak mandi. Wajahnya menengadah menganga, mulutnya panjang. Iya, dagunya sangat panjang, tidak normal. Melihat ke arahku dan menunjuk kepadaku. Aku langsung merangkak membawa badanku untuk masuk ke dalam kamar. Begitu sampai kamar, aku langsung menutup pintu dan langsung menelpon teman-temanku, meminta mereka segera pulang. Karena aku sangat ketakutan. Singkat cerita, tak lama dari itu mereka pun berdatangan. Aku hanya duduk terdiam di pojokan sambil melihat-lihat was-was. Teman-teman yang melihat ke arahku bertanya padaku kenapa. Aku pun ceritakan melihat sosok perempuan di kamar mandi. Katanya memang ada sosok perempuan itu yang memang sudah jadi mitos di kosan ini, tapi sebenarnya tidak pernah muncul dan mengganggu, kecuali ada yang bersiul di malam hari. Dan ketika temanku bertanya apa aku bersiul malam itu, aku menjawab iya. Ternyata itu pantangan yang ada di kosan itu. Dilarang bersiul di malam hari. Jika dilakukan, itu berarti sama dengan kita memanggil sosok perempuan itu.